Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang kembali di video P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya P-Viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di video P-View bersama saya Kenny yang hari ini ditemani oleh Bapak Ponco Prakoso. Hari ini kita akan membahas mengenai slide presentasi yang baik agar dapat mempengaruhi persepsi audiens. Langsung saja kita sapa ya Pak Ponco. Halo Pak Ponco, gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Kenny. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin ada beberapa penonton P-View yang baru bergabung di YouTube ini. Mungkin boleh diceritakan secara singkat Bapak ini berkecimpung di bidang apa sih? Baik, jadi saya adalah seorang desainer slide presentasi dan memberikan pelatihan juga mengenai topik desain presentasi. Oh, jadi match banget nih ya Pak sama topik kita hari ini. Iya. Oke, kita mau berdiskusi nih Pak mengenai penguasaan pesan melalui slide presentasi. Bapak bisa nggak sih kasih kita penjelasan tentang seberapa penting sih kita mengerti tentang apa yang mau kita sampaikan ketika kita membuat slide presentasi? Oke, jadi penting sebetulnya, sangat penting sebetulnya bagi presenter untuk mengerti apa yang mau disampaikan sebetulnya. Kelihatan kalau presenter itu tidak mengerti apa yang mau disampaikan, kelihatan dari slide presentasinya. Itu cenderung terlihat lebih banyak tulisannya, wordy, karena bisa dianggap sebagai contekan. Dia bisa lihat ke situ ketimbang ngelihat ke audiensnya. Nah sebetulnya ini mungkin kurang tepat ya, karena pada prinsipnya slide presentasi itu harus lebih banyak porsi elemen visualnya ketimbang kata-katanya. Kata-kata boleh, paragraf nggak ada masalah gitu ya, cuman memang dengan ukuran yang tidak terlalu panjang atau mungkin bisa dibikin pointers atau poin-poin gitu. Oke, jadi berarti kita harus menguasai terlebih dahulu ya Pak ya, apa yang mau kita presentasiin. Ya. Ketika kita membuat presentasi yang menarik nih Pak, apa aja sih prinsip atau strategi menyeluruh yang harus diingat oleh kita nih sebagai pembuat presentasi supaya kita nih bisa memikat audiens dari awal kita presentasi sampai akhir? Oke, jadi untuk memikat audiens itu sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi ya. Pertama dari sisi presenternya, pasti saat delivery, saat melakukan paparan ya intonasinya harus jelas, artikulasi harus jelas, gerak tubuhnya juga harus bersahabat gitu ya. Mungkin sedikit bisa menambahkan humor sesuai dengan situasi. Tapi kalau dari sisi desain presentasi, kalau saya mungkin cenderung untuk menggunakan slide yang sifatnya minimalis aja sebetulnya. Selain memang pembuatannya jauh lebih mudah, nah ini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak kesempatan atau situasi. Slide minimalis itu intinya Anda bisa menggunakan background putih atau latar belakang putih, ada teks, ada foto atau ilustrasi, gitu aja sebenarnya udah cukup. Oke, berarti tidak secara personal aja kita harus nge-engage audiens ya. Betul. Tapi slide-nya juga harus menarik ya. Harus ya. Oke, secara teknis nih Pak, boleh nggak sih Pak Ponco nih berbagi nih beberapa tips kepada P-Viewers untuk gimana sih cara buat slide yang menarik secara visual dan juga mudah diingat agar slide presentasi kita nih memiliki narasi yang menarik? Oke. Jadi di sini saya tampilkan ya, saya udah buka PowerPoint, kita mulai dari slide kosong gitu ya. Bicara tips sebetulnya ya kita pakai atau gunakan elemen yang simple aja sebetulnya ya. Misalkan ini ada slide kosong. Biasanya saat saya melakukan atau membuat desain presentasi itu yang pertama saya lakukan adalah saya masuk ke menu view
ya. Di atas ini kan ada menu home, insert dan lain-lain sampai view ya. Di sini ada view, biasanya saya munculkan adalah ruler dan guides. Ya, ini untuk memastikan bahwa kita tuh punya ruang kerjanya tuh segitu aja gitu ya. Jangan sampai ada elemen-elemen penting ternyata kita taruhnya di luar slide-nya, ketika di slideshow nggak muncul gitu ya. Nah, guides ini adalah garis yang membelah atau membagi slide-nya secara horizontal dan vertikal. Guides ini bisa diperbanyak, bisa digeser. Misal, ini sebetulnya berguna untuk sebagai margin. Ya, kalau kita mau nyetak apa supaya rapi, teksnya nggak terlalu mepet ke batasan kertasnya, kita perlu set marginnya. Di dalam PowerPoint itu marginnya kita bisa atur menggunakan guides ini. Nah, guides biasanya saya sering gunakan justru yang garis ini ada garis putus-putus seamless, garis vertikal ya. Horizontalnya sebenarnya jarang saya gunakan. Jadi ini bisa saya klik kanan, deketin aja mau saya ke sini, klik kanan, pilih delete. Jadi hilangkan aja nggak apa-apa. Nah, garis ini saya geser ke sebelah kiri sampai ke, bisa kelihatan di situ rulernya, misalkan katakanlah 6 misalkan. 6 di sini, lalu kita klik kanan, add vertical guide, geser ke kanan, samakan poinnya. Jadi kita tahu batasan kalau kita naruh teks itu nggak boleh lebih dari situ. Ya, saya masuk ke slide berikutnya. Di sini sudah saya siapkan elemen-elemen yang umum atau yang sederhana, paling nggak kalau kita mau membuat slide presentasi. Ada logo biasanya, ada teks, baik itu judul maupun body teksnya atau badan teksnya, dan ada satu foto atau ilustrasi. Bisa di sini saya gunakan foto gitu ya. Nah, biasanya yang membuat menarik itu kita sebetulnya tinggal mengubah tata letak atau layoutnya aja sebetulnya. Misal gini ya, logo ini biasa ada di pojok-pojok gitu ya. Ini saya coba random aja, misal saya taruh di pojok kiri misalkan gitu ya. Sebenarnya kayak gini sebenarnya udah cukup ya. Layout itu dalam presentasi umumnya dia cuma membagi antara kiri kanan, atas atau bawah. Tinggal yang mana aja, teks di sebelah kiri, gambar sebelah kanan, atau dibuat sebaliknya, gambar di sebelah kiri, teks sebelah kanan, bisa aja. Atas bawah juga bisa. Nah, sekarang saya coba praktekkan gitu ya. Ini saya duplicate slide-nya. Gambar ini ya, kita bisa bikin gini, perbesar aja nggak ada masalah sampai ke batasan slide-nya. Lalu saya blok tulisan ini, saya taruh agak ke bawah gitu ya. Ini kalau saya slideshow sebenarnya udah cukup ya, punya bisa menampilkan slide presentasi yang rapih gitu ya, tapi juga menarik gitu. Ini kiri kanan gitu ya, maksudnya gambarnya di sebelah kanan, teksnya di sebelah kiri. Kita bisa atur juga, misalkan ini saya duplicate lagi, gambarnya yang satu saya geser ke sebelah kiri, ini teksnya saya taruh di sebelah kanan ya. Ada guidesnya di situ. Biasanya dia kalau ketemu guidesnya dia agak berhenti sedikit. Ini misal saya taruh di sini, ini saya taruh di sini, standar ya. Ini yang awal nih saya slideshow biar ada pembanding. Ini di sebelah kiri teksnya, gambar sebelah kanan. Yang ini gambar di sebelah kiri, teksnya sebelah kanan. Ya, bisa menghasilkan satu tampilan yang berbeda gitu ya. Atas bawah juga bisa kita coba ya. Ini saya duplicate lagi. Mungkin ini saya hapus dulu. Slide ini saya taruh di atas. Saya panjangin ke sebelah kanan. Yang penting guides itu jangan sampai melebihi ya, supaya slide-nya juga kelihatannya rapi. Saya ambil foto dari slide sebelumnya, saya paste di sini. Ini sederhana, saya bikin gini aja. Nah, ini kalau mau di crop ya, klik fotonya, muncul picture format, di sini ada crop. Ini bisa di crop sampai ke batasan slide-nya sampai di mana. Nah, kalau di crop itu sebetulnya bagian yang terbuang dari foto itu bukan berarti hilang gitu. Kita bisa geser fokusnya mau kemana. Nah, ini yang awalnya ada di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri fotonya. Nah, ini di bawah fotonya. Jadi dengan satu elemen yang sama kita bisa punya beberapa opsi tampilan. Jadi ingat-ingat aja layouting atau tata letak kanan, kiri, atas, bawah gitu aja sih sebetulnya. Begitu, Mbak Kenny. Oke, jadi kayak satu elemen itu banyak banget ya Pak opsinya, bisa nggak jadi cuma banyak kanan opsi kiri untuk aja. ditampilan ya. Supaya nggak boring gitu ya. Iya, bisa betul. mungkin
pertama gambarnya di kanan, nanti setelahnya mungkin gambarnya di sebelah kiri, mungkin nanti di atas, di bawah, tinggal diatur aja posisi antara teks dengan foto atau ilustrasi. Oke, kita kan lagi ngebahas tentang visual nih Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri itu supaya desain slide kita nih menjadi efektif, elemen atau fitur spesifik apa sih yang berpengaruh dalam membuat slide itu supaya audiens kita tuh tetap mengikuti presentasi kita? Oke, jadi kalau bicara elemen, salah satu elemen yang penting dalam slide presentasi itu font. Karena biasanya ada slide presentasi itu ada teksnya biasanya. Nah, font ini berpengaruh penting. Font ini kenapa penting? Karena ya kalau dia terlalu panjang atau terlalu size-nya terlalu besar gitu ya, lalu ukurannya terlalu kecil, itu bisa menyebabkan audiens itu jadi malas sebenarnya ngeliatin ini banyak banget gitu, misalkan teksnya gitu ya, atau terlalu kecil ukuran teksnya. Nah, jadi untuk font ini pastikan memang kalau presentasinya itu tatap muka langsung di ruangan, pastikan font dari sisi ukuran itu bisa sampai terbaca sama audiens yang duduknya paling belakang gitu ya. Jadi nggak ada aturan baku font itu harus segini, ada sih sebetulnya, tapi kadang kita sebagai yang membuat presentasi harus bisa lebih fleksibel gitu ya, menentukan ukuran fontnya. Dan lalu terkait font ini juga pilih font-font yang memang sifatnya jangan terlalu dekoratif atau script gitu ya. Keren sih tulisan model kaligrafi, tulisan sambung segala macam gitu ya, keren tampilannya, tapi kalau teksnya nggak bisa kebaca ya percuma juga gitu. Jadi pastikan memang font itu mudah dibaca dan memang bisa dibaca. Oke, berarti kita juga harus aware ya Pak terhadap audiens kita sendiri gitu kan? Betul. Oke, kita tahu ya Pak, kalau presentasi itu sebagus apapun nih, tapi kalau kurang interaktif, itu juga jadi kurang efektif kan? Nah, menurut Bapak nih, ada gak sih teknik atau tools apa aja yang ada di dalam PowerPoint itu yang bisa kita manfaatkan untuk melibatkan audiens nih secara aktif dan berpartisipasi? Misalkan kayak audiensnya bertanya gitu Pak, atau menanggapi gitu. Oke, jadi kalau saya boleh berbagi pengalaman kalau saya mengajar dari sisi trainer atau dari sisi presenternya lah yang membawakan presentasi, biasanya saat brainstorming itu saya gunakan tools di luar PowerPoint yang untuk live polling, misal Mentimeter, ada Slido atau Kahoot segala macam, itu cukup efektif sebetulnya dari sisi presenter untuk membuat situasinya jauh lebih interaktif. Karena apalagi kalau misalkan kita menghadapi satu audiens yang jumlahnya banyak, nggak mungkin lah kita tanyakan satu persatu gitu kan pesertanya atau audiensnya, ya waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, fitur atau tools live polling ini cukup efektif karena bisa membuat audiens itu terlibat semuanya gitu ya. Jadi kan nanti muncul segala macam, dan itu banyak bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan itu sebenarnya cukup bagus gitu ya. Tapi kalau dari sisi desain presentasinya, biasanya supaya ada tampilan lebih interaktif, biasanya di desain itu saya sematkan atau saya masukkan animasi atau transisi, sehingga tampilannya nggak statis, hidup lah gitu ya, ada motionnya segala macam gitu. Jadi dari sisi presenter biasa saya gunakan gimmick live polling pakai tools di luar PowerPoint, tapi kalau dari sisi desainnya saya gunakan animasi supaya tampilannya jauh lebih interaktif. Jadi pinter-pinter presenternya ya Pak. Betul. Ya. Jadi kayak semacam dimasukin ice breaking gitu. Betul, ya. Betul, di awal ya. Untuk para profesional nih Pak yang mau meningkatkan presentasi mereka nih, sejauh mana sih mereka dapat secara efektif mengintegrasikan elemen multimedia ke dalam PowerPoint mereka? Oke. Jadi kalau saya membuat desain presentasi itu formulanya ada 5. Pertama, teksnya harus bisa dibaca dan mudah dibaca. Yang kedua adalah gambar atau ilustrasi, harus align dengan temanya. Nggak bisa kita ngomong apa di situ gambarnya nggak berkaitan, harus align ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya transisi perpindahan antara satu slide dengan slide yang lain, itu gayanya mau diatur seperti apa. Animasi juga kita bisa atur. Jadi yang keempat ada warna yang bisa disesuaikan. Jadi warna itu biasanya menyesuaikan kita itu mewakili siapa dalam melakukan paparan. Biasanya ada logo perusahaan yang kita wakili gitu kan, itu warnanya disesuaikan atau bisa menyesuaikan ke warna audiensnya siapa. Lalu yang terakhir tata letak tadi, layouting. Jadi pastikan memang rapi. Jadi nggak cuma tampilannya aja bagus, menarik, tapi juga penempatannya rapi. Jadi 5 itu, ada teks bisa dibaca, ada gambar yang sesuai, ada animasi dan transisi yang juga nggak terlalu berlebihan, cukup aja,
ada warna yang sudah disesuaikan dan tata letak yang rapi. Oke, bisa diikuti nih PViewers. Terakhir nih Pak, untuk PViewers yang mau meningkatkan pemahaman tentang PowerPoint dan juga potensinya, ada nggak sih langkah atau latihan itu yang Bapak rekomendasikan gitu? Oke, jadi kalau bicara PowerPoint pasti harus belajar menu dan fiturnya. Setelah sudah paham, setelah sudah dipelajari, carilah referensi. Karena referensi inilah kita bisa contoh gitu ya, referensi yang udah ada kita coba buat. Karena ini nggak cuma bisa meningkatkan kreativitas, tapi juga bisa meningkatkan kita punya ide juga lah gitu ya. Bisa keluar juga karena kita sering latihan. Jadi intinya belajar tentang menunya dan perbanyak referensi supaya idenya juga bisa bertambah. Jadi bisa nerapin ATM ya Pak ya? Betul, Metode ATM, betul. amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Oke, menarik banget nih PViewers pembahasan kita hari ini ya mengenai gimana caranya sih bikin presentasi yang menarik gitu. Dan juga saya mau ngucapin dulu nih terima kasih kepada Bapak Ponco yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih sama PViewers. Semoga perbincangan hari ini bisa dapat bermanfaat ya Pak untuk PViewers. Oke, tidak lupa juga saya ingatkan kepada rekan-rekan profesional supaya subscribe, like, dan komen video ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Nah, gimana nih videonya PViewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari PView dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video.